فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini setelah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita dari perkara akidah kepada iman kepada hari-hari akhir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah singgung tentang permasalahan fase pertama di hari akhir, yaitu tentunya setelah kematian itu datang, maka setiap dari insan akan mengalami fitnah kubur. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah ujian. Setiap dari kita akan ditanya tentang 3 pertanyaan, di mana barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan untuk menjawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan anggap dia sebagai orang yang lulus ujian. Dan barang siapa yang tidak bisa menjawabnya atau ragu, pelin-pelan dalam menjawabnya, maka dialah orang yang merugi saat itu. Dan setelah ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Baik yang lulus maka tentunya akan diberikan balasan berupa kebaikan, wewangian, diberikan lubang di mana di situ dia bisa melihat tempatnya nanti di surga seperti apa. Begitupun sebaliknya, ketika nanti orang yang tidak lulus dalam ujian fitnah kubur, maka bumi pun akan menghimpit, amalan buruknya pun akan datang dengan bau yang luar biasa busuknya, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sebuah lubang untuk dilihat di mana nanti tempat dia akan berada di neraka, waliyadzubillah. Dan yang seperti ini akan berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan kiamat besar. Jadi akan berlangsung terus sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala untuk pertama kali. Sehingga siksa kubur maupun nikmat kubur itu akan berlangsung. Ya, kita bisa bayangkan, misalnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam berarti sudah berapa ribu tahun. Yang lulus ujian berada dalam kenikmatan, yang tidak lulus ujian berada dalam siksa kubur, waliyadzubillah. Sehingga siksa maupun nikmat kubur itu akan berlangsung terus sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan kiamat al-kubra atau kiamat yang besar, di mana kiamat besar ini tidak akan terjadi kecuali setelah datang tanda-tanda yang paling besarnya. Tanda-tanda terbesar tentang datangnya hari kiamat, yang pertama itu adalah munculnya Imam Mahdi. Ini yang pertama. Jadi Imam Mahdi namanya itu adalah Muhammad, nama ayahnya Abdullah, keturunan Al-Hasan dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Jadi Mahdi itu adalah julukannya, bukan nama aslinya. Bukan nama aslinya Mahdi. Mahdi itu adalah julukannya. Kenapa disebut sebagai julukannya itu adalah sebagai Al-Mahdi? Karena dia berada di atas hidayah. Apapun yang dia lakukan, maka di atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi Mahdi itu julukan. Dan Imam Mahdi akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Di mana 7 tahun ini adalah puncak kejayaan al-Islam. Dan kaum muslimin saat itu betul-betul sejahtera,
Sampai-sampai disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi kaum muslimin yang berhak untuk menerima zakat. Saking kayanya gitu, Pak. Saking luar biasanya zaman saat itu sejahtera, kekayaan di mana-mana dan tersebar secara merata. Dan dari dari segi kejayaan akidah pun sama. Imam Mahdi menjadi khalifahnya selama 7 tahun. Kemudian tanda yang kedua yang terbesar sebelum datangnya kiamatul kubra, kiamat yang paling besar, adalah datangnya Ad-Dajjal. Dan datangnya Ad-Dajjal ketika masih ada Imam Mahdi di situ. Jadi datang Ad-Dajjal. Dia tentunya kisahnya Al-Masih Ad-Dajjal ini sangat panjang yang nggak mungkin disinggung di sini. Kemudian tanda yang ketiga yaitu turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena yang membunuh Nabi Isa ibnu Maryam, yang membunuh Ad-Dajjal itu adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi setelah Dajjal itu merajalela di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Dajjal dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu turun di sekitar kota Damaskus. Di sekitar kota Damaskus, beliau pun turun, ya disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambutnya itu selalu basah dan wanginya itu tercium dari jauh. Beliau ketika turun maka akan membunuh Ad-Dajjal. Membunuh Ad-Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin saat itu nanti akan sholat berjamaah. Ya biasanya itu yang memimpin sholat jamaah itu adalah khalifah. Saat itu adalah Al-Mahdi. Maka Imam Mahdi dia lihat ada Nabi Isa nih di sini, ya kan? Nggak mungkin saya yang maju, nggak mungkin saya yang maju. Akhirnya Imam Mahdi bilang kepada Nabi Isa, silahkan. Gitu. Kemudian tapi Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa menolak, menjelaskan biarlah yang sebelumnya jadi imam terus menjadi imamnya kaum muslimin. Sehingga Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi menjadi makmumnya. Jadi ini yang ketiga. Jadi setelah Imam Mahdi, Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian yang keempat saat itu Allah Subhanahu wa taala munculkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini suku, Pak. Sebuah kaum. Jadi bukan nama orang. Nama sukunya itulah ada suku Ya'juj, ada suku Ma'juj. Nah suku ini ya manusia gitu ya, bukan monster, bukan apa, manusia. Dia manusia berbuat kerusakan di muka bumi, sampai-sampai setiap ada kaum yang mau melawan Ya'juj dan Ma'juj, mau ngajak perang, itu semuanya kalah tanpa terkecuali. Terus kaum muslimin saat itu pun kocar-kacir. Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Isa kabur dari Ya'juj dan Ma'juj. Kabur, bawa kaum muslimin pergi, jangan sampai ketemu nih Ya'juj dan Ma'juj. Kalau ketemu habis gitu ceritanya. Sehingga saat itu Ya'juj dan Ma'juj itu sudah mulai timbullah kesombongan bahwa wah saya nih yang paling hebat di muka bumi ini. Kalau cuma yang paling hebat di muka bumi kurang, saya mau juga yang paling hebat di langit. Maka saat itu komandannya menyuruhkan seluruh pasukannya satu komando untuk melempar panah ke langit, untuk memanah ke langit. Siapkan panah kalian, dikeluarin anak panahnya, tembak ke langit, ditembak ke langit. Setelah ditembak ke langit, ketika turun ternyata di panah tersebut ada darah-darahnya. Ada darahnya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya bisa dibilang membuka pintu supaya mereka itu makin tersesat begitu. Sehingga ketika panahnya itu turun dan penuh dengan lumuran darah, makin sombong dia. Lihat nih, bukan hanya penduduk bumi yang bisa kita keluarkan darahnya, penduduk langit pun ini juga berdarah sama kita. Maka saat itu makin sombong, Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghapus si Ya'juj dan Ma'juj. Maka kaum yang paling sombong ini pun dikenakan wabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari belatung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala hikmahnya, jangan sombong-sombong lah. Enggak boleh.
Yang paling sombong sekalipun saat itu yaitu Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatannya, Allah Subhanahu wa taala bisa musnahkan mereka dengan sebuah wabah yang berasal dari belatung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkirkan mereka, mayat-mayatnya semuanya itu masuk ke lautan. Kemudian bersihlah muka bumi ini dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu tanda berikutnya yang terbesar sebelum datangnya hari kiamat itu adalah hilangnya sebagian besar syiar Islam. Syiar Islam akan hilang. Dan yang paling besarnya itu adalah ketika orang buka mushaf Al-Quran, udah nggak ada lagi tulisannya. Udah nggak ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di situ. Kitabnya masih ada, cetakannya masih ada. Tetapi ketika dibuka kosong dia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan saat itu. Ketika dibuka kosong. Jadi syiar-syiar Islam sudah mulai hilang. Kemudian tanda yang kiamat besar pun Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dabbah, binatang dari muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akhrajna dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun." Dikeluarkan binatang melata, binatang dari muka bumi yang tugasnya itu adalah berbicara dengan manusia dan memberikan stempel kepada manusia. Diberikan stempel, yang ini mukmin baik, yang ini beriman tapi banyak dosanya, yang ini bukan orang Islam. Dan stempel itu akan diberikan, capnya itu di hidungnya. Dan binatang ini akan berbicara kepada manusia bahwa ini manusia dari zaman dulu banyak yang gak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kirim rih, angin. Angin, setiap orang yang menghirup angin tersebut dan masih memiliki kadar keimanan dalam hatinya walaupun sedikit, dia akan wafat. Ya, artinya angin ini adalah membunuh orang-orang yang beriman saat itu. Maka orang-orang yang beriman saat itu semuanya akan terbunuh dengan angin tersebut. Ya kan, sebelumnya juga mungkin ada asap. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seluruh orang yang beriman wafat, Allah Subhanahu wa taala akan munculkan kebakaran besar. Yang mana yang pertama kali kebakaran ini muncul dari negeri Yaman, dari kota Aden. Dan kalau sudah kebakaran biasanya orang akan pengen pindah gitu, pindah kemana nih ya? Makin besar, pindah kemana? Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan nanti di negeri Syam, di bumi Syam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, barulah tanda yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan matahari dari barat, dari tempat terbenamnya. Maka kalau sudah matahari terbit dari barat, taubat sudah tidak diterima lagi. Sudah tidak diterima lagi. Maka matahari terbit dari barat ini akan berlangsung selama beberapa waktu. Jadi bukan terbit dari barat kemudian langsung kiamat, enggak. Terbit dari barat kemudian hidup masih berjalan. Udah nggak ada lagi orang Islam, ya kan, udah nggak ada lagi, ya kan. Terus tapi masih berjalan, masih ada jual beli, masih ada macam-macam. Matahari terbit dari barat, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan cabut taklif. Artinya mencabut perintah. Karena kalau misalnya taubat sudah diterima, berarti sudah nggak ada lagi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya kalau ibadah sudah tidak ada lagi yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk apa lagi dipertahankan ini manusia? Maka saat itulah baru Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Meniup sangkakala yang
yang pertama. Nah, inilah kiamat al-kubra, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat bumi ini dan juga menggulung langit-langitnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian sama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya goncangan dahsyat di hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang mana kalau sudah terjadi, ibu hamil itu langsung keluar janinnya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kalian akan melihat bagaimana nanti manusia itu layaknya orang mabuk padahal mereka enggak mabuk. Saking dahsyatnya saat itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kan, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala akan muntahkan seluruh apa isi bumi saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menggulung langit-langitnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma natwis samaa'a katayyi sijlil lil kutub." Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit-langit seperti layaknya lembaran-lembaran dalam buku itu dilipat. Dan ketika firman ini turun, ya sebagaimana kita mengetahui bahwa dari ilmu tafsir, maka kata-kata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kata-kata yang dalam konteks saat itu, masa berlakunya akan sepanjang zaman. Tetapi konteks saat itu yang namanya lembaran-lembaran dalam buku itu nggak dilipat kayak begini, karena dulu nggak ada buku, nggak mungkin dilipat kayak begini. Tapi Allah Subhanahu wa taala saat itu yang namanya buku itu lembaran-lembaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit-langit itu seperti ini, digulung kayak gini. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang yauma yujma'u wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ketika bulan dan matahari itu dipertemukan. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Maka saat itu manusia ketika melihat, saya mau lari kemana ini? Kalau lawazan, nggak ada lagi yang bisa lari, nggak ada lagi yang bisa lari. Ini udah kejadian. Maka saat itu ya tentunya tentang detailnya hari kiamat saat itu ya sangat banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahidul qahhar. Maka saat itu bumi dan langit itu betul-betul diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti total, dilipat, libas habis. Ganti menjadi sebuah yang baru. Maka setelah sudah menjadi bumi dan langit yang baru, barulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Di sangkakala yang kedua inilah kata penulis di sini rahimahullah taala bahwa mereka akan dikembalikan ila an taqumal qiyamatil kubra fatu'adul arwahu ila al-ajsad. Maka saat itulah ruh akan dikembalikan kembali kepada jasad-jasad mereka. Dikembalikan kepada jasad-jasad mereka. Dan tentunya ini bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membangkitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'id." Sebagaimana kalau zaman yang pertama kali diciptakan, Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan dari enggak ada menjadi ada. Dari enggak ada loh bisa menjadi ada. Ya kalau cuma membalikkan arwah ke jasad kemudian suruh mereka hidup lagi, yang seperti ini jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa taqumul qiyamatu allati akhbara Allah biha fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Maka setelah kiamat itu selesai dan kemudian
Dan kiamat ini merupakan sesuatu yang disetujui oleh setiap muslim, bahwa memang nanti akan terjadi. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Di dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali sabda-sabda Nabi SAW. Bahkan kaum muslimin yang gak belajar agama secara terperinci pun tahu kalau hari kiamat ini nanti akan datang. Tahu nanti bakalan terjadi demikian dan demikian, tahu. Sehingga perkara hari kiamat ini merupakan perkara akidah yang disepakati oleh kaum muslimin. Fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Maka saat itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, ya kan, tidak memakai alas kaki, ghurla, dan belum disunat. Maka tatkala mendengar hal tersebut, Rasul SAW ketika menceritakan hal tersebut, bahwa mereka akan dibangkitkan hufatan, tanpa alas kaki, uratan ghurla, tanpa pakaian, dan juga belum disunat. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar yang tersebut, dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, telanjang. Ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Nanti laki-laki sama perempuan lihat-lihatan dong. Itu namanya telanjang bulan. Dan semua manusia itu dikumpulin. Semuanya akan dikumpulin. Berarti semuanya akan saling melihat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Saat hari kiamat itu perkaranya itu lebih berat daripada lihat-lihatan aurat orang lain. Nggak ada lagi orang mau melihat antara satu dengan yang lain. Kenapa? Jangankan mau melihat, sama keluarganya aja udah nggak mau. Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Saat itu mereka udah gak mau, sama temennya gak mau, kabur. Bukan cuma temennya, kalau temennya kabur nih biasa, saudaranya kabur, orang tuanya, ayahnya, ibunya, dia kabur, gak mau lagi. Bahkan anaknya sendiri saat itu gak ada yang nyari anak saya di mana. Masing-masing itu punya kebutuhan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Udah gak ingat lagi. Kenapa? Karena saat itu kalau misalnya ketemu, mereka pasti minta hak. Tolongin saya. Ini gimana nih Pak? Ini gimana nih Bu? Ini gimana nih Mas? Sedangkan orang saat itu gak mau nolongin orang lain, nolongin diri sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Karena perkara saat itu betul-betul menyibukkan mereka, sehingga mereka nggak ada yang mau ketemu hubungan ataupun kerabatnya, atau bahkan yang terdekat sekalipun, bapak, ayah, ibu, anak. Saat itu kita udah nggak peduli lagi sama ibu kita, sama ayah kita, sama anak kita, sama orang yang paling kita sayangi di muka bumi ini. Nggak ada lagi yang kita peduli. Yang kita peduli cuma adalah diri kita. Ketika saat itu sudah dibangkitkan, maka kata penulis di sini, watadunu minhum asyams. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di padang mahsyar tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari ini akan didekatkan kepada sekumpulan manusia sejarak 1 mil. Sejarak 1 mil. Artinya sangat dekat. Wa yuljimuhumul arab. Maka karena dekatnya matahari itu di tengah-tengah manusia, maka keringat pun akan menenggelamkan mereka. Ada yang tenggelam dengan semata kaki, ada yang sepaha, ada yang sedada,
ada yang sehidung, ada yang sekuping. Dan yang seperti ini akan berlangsung kalau misalnya mau kita hitung dengan waktu di muka bumi yang sebelumnya, khamsi alfinatis sana. Khamsi alfi sana. 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun. Seperti itu berdiri di situ dia. Saking lamanya. Lama sekali. Maka orang-orang saat itu udah tersiksa. Ini sampai kapan ini? Ini sampai kapan? Sampai kapan? Udah deh, cepet dihisap aja. Kita udah nggak sanggup. Nggak sanggup kalau misalnya harus begini terus. Maka manusia saat itu datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hisab dipercepat. Agar hisab dipercepat. Datang ke Nabi Isa, Nabi Musa. Maka saat itu nabi-nabi yang saya barusan sebut itu semuanya bilang nggak bisa. Jangan, nafsi. Jangan minta sama saya. Diri saya. Yang mereka pikirkan itu pertama kali adalah keselamatan dirinya sendiri. Ini orang-orang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa diminta oleh umat saat itu, mereka semua nggak menyanggupi permintaan tersebut. Nafsi. Maka saat itulah datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyambut permintaan umat saat itu. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat hisab. Nah, maka Rasul SAW itu akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul SAW akan mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan puja-puji yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta apa yang mau diminta ya Muhammad. Mohon hisab dipercepat. Maka tatkala dikabulkan permintaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala fatunsabul mawazinu, maka timbangan itu akan ditunjukkan. Fatunsabu al mawazinu fatuzanu biha a'malu al ibad. Jadi setelah hisab itu mau diproses, selesai pada mahsyar. Dalam artian udah selesai itu, berdiri nunggu udah selesai. Allah Subhanahu wa taala itu akan munculkan timbangan amal. Dan yang ditimbang saat itu ada 3. Yang pertama itu adalah jasad. Yang kedua itu adalah amal yang dilakukan jasad tersebut. Yang ketiga itu adalah catatan amal. Jadi yang ditimbang 3. Ada catatan amal ditimbang, amalan solehnya ditimbang, dan jasadnya pun juga akan ditimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan timbangan-timbangan tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan timbangan tersebut, wa nadha'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan munculkan timbangan-timbangan tersebut. Wal waznu yauma idzinil haqq. Dan timbangan pada hari kiamat itu merupakan sesuatu yang hak. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang menang, yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang timbangannya ringan, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Fi jahannam khalidun, siap nanti untuk digiring ke neraka waliyadzubillah. Maka setelah timbangan-timbangan ini dimunculkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan catatan-catatan amal. Catatan-catatan amal Allah Subhanahu wa taala akan siapkan. Dan
setiap dari kita itu nanti akan menerima catatan-catatan tersebut. Kata penulis di sini rahimahullah taala, wa tunsyarud dawawi. Kemudian catatan-catatan amal itu akan disebar, akan tersebar, akan diberikan satu persatu. Wahiyya sahaiful a'mal. Dan ini merupakan catatan-catatan amal. Catatan amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bilang, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap dari kita itu terikat dengan amalannya. Setiap dari kita itu terikat dengan amalannya. Ya, kalau dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lehernya itu terikat. Lehernya terikat dengan amalnya. Kalau leher ini udah terikat, mau kemana-mana tergantung yang narik. Amalan kita itu Pak yang bakal narik. Mau dibawa ke sini, nanti amalan kita yang bawa. Mau dibawa ke situ, amalan kita yang bawa. Sehingga wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Leher setiap dari insan itu terikat dengan amal-amalannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan saat itu kitab-kitab amal itu akan diberikan kepada kita, yalqahu mansyura. Itu sudah terbuka, tanpa ada kesulitan untuk mencarinya. Jadi bukan dicari-cari mana amalan saya, enggak. Semuanya terbuka, sistematis. Apa yang mau kita tahu udah langsung muncul di situ. Yalqahu mansyura, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, iqra kitab. Baca kitab. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Enggak perlu orang lain. Enggak perlu orang lain untuk baca kitab tersebut. Kamu sendiri baca, udah tahu situasi kamu tuh kayak bagaimana. Gak perlu dilihat orang lain bagus apa enggak. Gak perlu dilihat malaikat gimana Pak, bagus. Gak perlu. Bagus apa jelek, kita aja baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Udah cukup, kamu sendiri baca, itu bakal tahu situasi kamu tuh dalam situasi seperti apa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab. Nanti kitab itu akan ditaruh buat kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kamu akan melihat orang-orang yang betul-betul banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqina mimma fihi. Mereka itu akan sedih hati, sedih, kecewa, sempit hati, semuanya tergabung menjadi satu saat mereka membaca kitabnya. Ya kan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Wa yaqulun, dan mereka akan bilang, ya wailatana, celaka saya, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada satu perbuatan pun, baik perbuatan yang besar, perbuatan yang kecil, illa ahsaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan perinci. Jadi kitab tersebut bukan cuma ada perbuatan kita, amalan kita, enggak, tapi rinciannya pun ada. Kapan melakukannya, sama siapa melakukannya, berapa lama melakukannya, berapa kali dilakukan, diulangi lagi apa enggak, ada tobat atau kayak bagaimana. Illa ahsaha, Allah Subhanahu wa taala akan merinci semuanya. Wa wajadu ma amilu hadir. Dan dia lihat semua yang saya buat ada di sini. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan menzalimi satupun. Kalau memang mendapatkan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan kasih pahala. Kalau memang mendapatkan dosa, Allah Subhanahu wa taala enggak bakal double dosanya. Kalau memang enggak double, enggak akan ditambah-tambahin. Kalau melakukannya sekali, Allah Subhanahu wa taala tulis sekali. Kalau enggak pernah diulangin lagi, Allah Subhanahu wa taala enggak bakal tambah-tambahin. Kalau melakukannya mungkin durasinya sekian, Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin ditambahin. Wala yadhlimu rabbuka ahada, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala saat itu enggak menzalimi satupun. Nah, ini catatan-catatan amal yang akan diterima oleh setiap insan. Barang siapa yang nanti
menerima catatan amalannya itu dengan tangan kanan, kata penulis di sini rahimahullah taala, fa akhidun kitabahu biyamini wa akhidun kitabahu bishimali aw min wara'a dhahri. Ya kan? Jadi catatan amal itu nanti akan dikasih, ada yang menerima dengan tangan kanan. Kalau diterima dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala akan hisab dia dengan hisab yang ringan. Allah Subhanahu wa taala akan hisab dia dengan hisab yang ringan. Tapi barang siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya dari belakang, jadi begitu sifatnya. Orang yang menerima catatan amalannya pakai tangan kiri, dikasihnya itu dari belakang. Dikasihnya dari belakang. Maka dia akan mengalami hisab yang berat. Hisab yang berat. Hisab saat itu akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, Pak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hambanya langsung saat itu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada pihak ketiga saat itu. Cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hisabnya ringan, Allah Subhanahu wa taala akan tanya, pernah melakukan ini? Pernah ya Rabb. Pertanyaan berikutnya, pernah melakukan ini? Pernah ya Rabb. Sudah taubat? Belum ya Rabb. Pernah ini? Pernah. Pernah. Ini hisab yang ringan. Ditanya dan si hamba membenarkan. Iya betul. Betul kamu pernah begini? Betul. Iya, naam, betul. Sedangkan kalau hisabnya yang berat, Allah Subhanahu wa taala akan melakukan munaqasyah, akan mendebat. Pernah melakukan ini? Pernah ya Rabb. Kenapa melakukan? Kemana rizki saya kamu buat? Kenapa enggak disumbangkan? Kenapa enggak diinfak? Kenapa dipakai untuk sesuatu yang haram? Ini hisab yang berat. Allah Subhanahu wa taala akan tanya betul secara terperinci saat itu. Terperinci saat itu. Jadi hamba tersebut, ya kalau dalam tanda di dunia itu diinterogasi. Betul-betul diinterogasi, bukan cuma ditanya. Tapi diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihisaplah mereka satu persatu. Dihisaplah satu persatu. Maka setelah selesai hisab, udah semua catatan amalnya dihitung. Hisab itu kan artinya perhitungan, Pak. Dihitung. Amalannya mana? Yang baik yang mana? Yang buruk yang mana? Dihitung. Setelah dihitung, siap untuk ditimbang. Siap untuk ditimbang. Makanya setelah ditimbang, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika humul ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kalau memang bagus timbangannya, insyaallah perkara berikutnya mudah. Tapi kalau perkaranya timbangan kebaikannya itu justru ringan, yang lebih berat itu adalah keburukannya, maka siap-siap. Ada sesuatu yang hendak menyambut dia. Gitu, siap-siap. Gitu. Maka setelah fase timbangan ini, barulah nanti manusia masuk kepada fase berikutnya. Ustaz, kalau kayak begitu, bagaimana orang yang nggak punya pahala sama sekali? Apa yang mau dihisab? Dan kita sama-sama mengetahui bahwa dalam keyakinan kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu harus beragama al-Islam. Dan yang kedua, amalannya itu harus sesuai dengan syariat. Jadi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi sama sekali, tidak terpenuhi, maka nggak ada pahala buat dia. Maka dalam akidah kita, orang yang tidak memenuhi syarat ini, nggak ada timbangan-timbangan, nggak ada timbangan-timbangan lagi, nggak ada. Untuk apa ditimbang kalau nggak ada hasanahnya? Nggak ada pahalanya, ya kan? Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan bilang kepada orang-orang seperti ini, uhsyuru bi jahannam,
giring ke neraka. Langsung Pak. Orang seperti ini langsung digiring semuanya. Dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok. Adapun orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang beriman, maka setelah timbangan masih ada proses-proses berikutnya. Gitu. Proses-proses berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ammal kuffar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahum la hasanata lahum walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yuhzanuna biha. Jadi kalau orang-orang yang mohon maaf bukan orang Islam, maka ya secara akidah kita mereka nggak ada hisab, dalam artian nggak ada timbangan-timbangan, karena memang nggak ada pahalanya, Syarat untuk mendapatkan pahala itu tidak terpenuhi. Maka saat itu mereka akan langsung digiring ke jahannam waliyadzubillah. Wa fi arasati al-qiyamati al-haud al-mawrud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hisab saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya ada sebuah fase, ya bisa dibilang fase istirahat lah gitu. Di mana mereka istirahat? Mereka itu akan istirahat di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walikulli nabiyyin haud. Jadi setiap nabi itu memiliki telaga. Setiap nabi itu memiliki telaga. Tapi telaga yang paling besar itu adalah telaganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana secara luasnya, secara panjangnya, itu yang paling bagus lah. Itu adalah telaganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya Pak lebih putih dari susu. Susu yang udah putih, maka air di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih. Wa ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadu nujumus sama. Cangkir-cangkirnya yang nanti kita akan minum di situ itu sebanyak bintang di langit. Jadi tinggal ambil. Tinggal ambil. Barang siapa yang minum dari situ, yashrabu minhu syurbatan. Barang siapa yang menegak satu kali saja tegukan dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadma ba'daha abada. Maka dia enggak pernah lagi merasakan kehausan selama-lamanya. Tuluhu syahr wa arduhu syahr. Ya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya itu perjalanan sebulan, lebarnya itu perjalanan sebulan. Ini sebagai gambaran gitu bagaimana luasnya telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah minum dari telaga sudah siap semuanya, barulah saat itu manusia akan digiring untuk menuju as-sirat. As-sirat. Di mana was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Ini sirat. Kalau lolos dari sirat, kemungkinan besar masuk surga. Tapi kalau enggak lolos, karena sirat itu merupakan jembatan, dipasang di atasnya neraka jahanam. Jadi kalau jatuh, itu ada jahanamnya di bawah, ada neraka di bawah, ada neraka di bawahnya. Jadi manusia saat itu digiring. Ada beberapa kelompok, misalnya memang kelompoknya itu adalah kelompok yang nggak punya hasanah sama sekali, nggak punya pahala sama sekali, nggak perlu pakai sirot-sirotan, langsung jeblosin, langsung dijeblosin. Kalau membutuhkan cahaya, maka orang-orang yang beriman akan memiliki cahaya amalan-amalan mereka. Ya kalau ada cahaya jalan gampang.
gampang gitu. Kalau misalnya orang munafik tadinya ada cahaya, tetapi ketika di tengah jalan cahayanya putus gitu. Maka di surat Al-Hadid diceritakan bahwa mereka akan minta cahayanya. Bagi cahaya dong, temenin dong, bagi dikit dong. Iktabis min nuri. Bagi dikitlah cahayanya, speknya. Ya kalau kuda biasa buat transportasi aja. Tapi kalau kuda perang harus ada spek, bisa ngejar musuh enggak? Kalau bisa ngejar musuh apa enggak? Kalau bisa ngejar musuh, karena musuh. Jadi kuda perang itu speknya harus tinggi. Supaya kalau ngejar dapat. Nah, ada juga yang lewatin sirat itu kayak kuda perang. Wa minhum may yamurru karrikabil ibil. Ada juga yang melewati sirat itu layaknya kendaraan biasa. Seperti onta, keledai, kuda-kuda yang levelnya itu biasa, landai dia melewati sirat. Wa minhum man ya'du aduwan. Wa minhum may yamsi, jalan kaki. Juga ada juga yang jalan kaki. Wa minhum may yukhtaf khatafan wa yalqi fi jahannam. Katanya udah siapkan yang namanya cantolan-cantolan, kalalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena waliyadzubillah. Ada karena Allah Subhanahu wa taala bilang wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika wa'dan, bahwa semua kita dari orang-orang yang beriman akan melewati sirat jahanam tersebut, dan ini merupakan janji dari Allah. Fa idza abaru alaihi wuqifu ada qantarah bainal jannati wan nar. Maka sebelum masuk surga ada lagi satu proses di mana manusia itu akan dikumpulkan di sebuah lembah, di sebuah bukit. Hutang amalan, hutang dosa, ya kan? Udah mau masuk surga nih, udah lewat sirat, lewat ini saya. Ya udah, terus kamu mau apa? Dikasih pahalanya si fulan ini. Ada lagi yang pernah dizalimi sama fulan, saya ya Rabb. Terus maunya gimana nih? Pahala sekontoro ini proses yang checklist, berhak atau enggak kita nih masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian proses kita lewatin karena menzalimi manusia, bakalan balik ke jahanam. Jadi jangan sampai ini yang kayak begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.